Saya berangkat ke Sembalun. Saya didatangkan hidayah oleh Allah. Yang sejarahnya begini. Saya dipanggil nama pribadi saya dan ketitelan saya dengan mengatakan, Bapak Sahril Al-Mahdi Imam Mahdi, aku ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sulit menjadi manusia pilihan Allah. Apa arti hidup? Diberikan nyawa dan roh oleh Allah kalau tidak menelusuri rahasia hidup di alam nyata. Mau enak saja, tidak mentaati Al-Mahdi Imam Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi Imam Mahdi bukan diambil oleh Muhammad, diambil langsung oleh Allah. Yang dipercaya penuh oleh Allah menjadi juru baiat. Walaupun sudah dibaiat, kenal dengan dirinya, kenal dengan Allah, siap Allah untuk mencabutnya karena ingkar dan membangkang terhadap hamba Allah yang dikehendaki Allah untuk dipilih menjadi guru selamat untuk memasuki hamba ke dalam surga lewat baiat. Jangan menjadi katak dalam tempurung, tidak tahu apa-apa yang ada di alam nyata, yang luas hanya kagum terhadap alamnya yang sempit pada dirinya. Manusia hamba Allah semacam ini digolongkan dajjal yang tidak mau tunduk kepada rahasia Allah. Rahasia Allah yang tidak mau tunduk kepada rahasia Allah, kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Kalau begini caranya hidup di dunia, tidak mau tahu yang indah-indah di alam nyata, apa arti hidup dibuatkan pikiran dan akal oleh Allah. Berarti inilah yang dinamakan hidup yang sia-sia, karena tidak mau berkeliling untuk menyaksikan penerimaan ilmu pada waktu pembaiatan. Namun ndek tekanggo isi Allah apa kenan dari manusia. Amanat Allah marah kepada yang tidak taat terhadap Al-Mahdi Imam Mahdi yang asli. Ya, tadi kan sedikit bahasa Sasak. Itu artinya kalau tidak diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, apa artinya menjadi manusia? Jadi amanat Allah itu marah kepada yang tidak taat terhadap Al-Mahdi Imam Mahdi yang asli. Inilah catatan abahku berkomunikasi dengan Ruh Gaib Nabi Muhammad SAW. Dan inilah juga yang dikatakan pada Wangsit Siliwangi tentang daun-daun kering. Dan penanya adalah ranting-ranting kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Al-Mahdi Imam Mahdi, saya ini Tuan Guru Abdul Majid Pancor yang dikenal dengan ulamanya. Sedangkan
kewaliannya belum begitu dikenal. Saya sebagai ulama Pulau Lombok, sebagai tokoh ulama Pulau Lombok, kalau orang yang sudah tahu diri dan tahu Allah, dato dianggap sebagai wali Allah. Sebenarnya saya adalah wali karena dulu Al-Mahdi, Imam Mahdi bersama adiknya pernah saya berikan azimat. Mungkin azimat itu masih ada atau tidak, dan saya berikan uang 700.000 rupiah. Itu sebagai tanda bahwa Al-Mahdi Imam Mahdi akan berjalan untuk berdakwah keliling ke 4 kabupaten, ke 4 kerajaan. 1 Kabupaten Lombok Barat, 2 Kabupaten Lombok Tengah, 3 Kabupaten Lombok Timur, 4 Kabupaten Lombok Utara. Dari segi kerajaan, 1 Kerajaan Kuripan yang bermutu Patut Patuh Pacu, 2 Kerajaan Peganggi yang bermutu Tatas Luhur Tlasna, yang 3 Kerajaan Seleparang yang bermutu Bumi Patuh Karya, keempat Kerajaan Petung Bayang yang bermutu Tarnak Tuna Lata. Itu kesemua moto-moto itu artinya menyatu. Walaupun apapun kata-katanya, artinya menyatu. Tuan Guru Abdul Majid Pancor meminta pada Al-Mahdi Imam Mahdi untuk menggoyang umat dunia akhir zaman dengan mengatakan, 1. Allah sembunyi dalam perang, 2. Muhammad sembunyi dalam gelap, 3. Ulama sembunyi dalam karangan, wali sembunyi dalam karomah, Nabi sembunyi dalam mukjizat, Rasul sembunyi dalam rasa. Kesemua tersebut di atas sudah bersandiwara kepada manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu Allah. Sedangkan manusia yang tahu diri dan tahu Allah, apapun kata Al-Mahdi Imam Mahdi sudah dipahami betul. Apalagi manusia yang sudah tahu Allah. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, berarti mengenal diri. Disinilah letak rahasia Allah yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang artinya seperti tersebut di atas tadi. Alhamdulillah, Pulau Lombok mempunyai sertifikat manusia yang bermutu dan berbobot. Sertifikat alam nyata dan sertifikat alam gaib.
Yang manusia yang dijadikan sertifikat adalah 1. Bapak Presiden Soekarno, 2. Bapak Presiden Soeharto. Soekarno sebagai akar sejarah, Soeharto sebagai pohon sejarah. Soekarno penentu arah agama, bangsa, dan negara lewat Al-Mahdi, Imam Mahdi. 2. Ratu Adil penentu arah sejarah. 3. Satria Piningit penentu perjalanan sejarah. 4. Al-Mahdi, Imam Mahdi penentu rahasia surga. Pemuda yang gagah perkasa penentu arah pemuda dan anak-anak Nusantara sealam semesta. Demikianlah amanat yang saya terima dari Tuan Guru Abdul Majid Pancor, karena Tuan Guru Majid Pancor mampu menyembunyikan dirinya di dalam sebuah kitab yang dijadikan mujizat oleh umatnya, oleh hambanya, oleh semua manusia, dan termasuk organisasi Nahdlatul Wathon. Artinya cinta tanah air. Sebenarnya NW seharusnya disingkat Nahdlatul Waliyullah, tetapi karena direbut oleh cinta tanah air menjadi NWDI. D itu artinya diri sendiri. Taatilah dirimu sendiri. Jangan sekali-kali ingkar dan membangkang terhadap dirimu sendiri, apalagi ingkar dan membangkang terhadap Allah dan Rasulullah, dan jangan sekali-kali ingkar terhadap Al-Mahdi, Imam Mahdi sebelum syafaat Nabi Muhammad dicabut oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Memang syafaat Nabi Muhammad SAW ini sudah diadakan oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, tetapi tidak begitu banyak yang brusul-brusul yang saya edarkan, supaya jangan goyang rahasia ini. Tetapi sekarang semakin goyang umat dunia akhir zaman karena Allah sembunyi dalam terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Pas Gunung Rinjani, Subhanallah, Tuan Guru Pancor kayaknya nih. Tuan Guru Abdul Majid Pancor. No, betul kan Tuan Guru Pancor. Nasional. Gurunya ini datang. Saudara harus mampu untuk kerjasama dengan semua anggota-anggota NWDI. Dan saudara harus mampu menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Gunung Rinjaninya agak dijarangkan untuk menerima tamu. Jangan sampai Gunung Rinjani dibuat menjadi usaha buang-buang sampah di sembarangan tempat. Pergi dari mana? Saya ini Tuan Guru Abdul Majid Pancor mohon untuk diberikan amanat saya tamu yang dua ini. Amanat jika ada tolong disampaikan amanatnya. Sahabat saya, bentar ya. Ada apa? Amanat, katanya dikasih amanat.
Saudara Sahrin sudah terima amanat? Sudah. Saudara harus mampu untuk menyelamatkan agama, bangsa, dan negara dari goncangan virus corona. Apa rahasia virus corona yang kamu dapat di angkasa atau di langit? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Benar. Sekarang Gunung Rinjani akan mengembalikan akar Semeru yang sudah dicabut oleh saudara. Saudara harus mampu kerjasama dengan semua leluhur-leluhur, baik di Jawa, baik di Lombok, baik di Bali. Semuanya tanggung jawab saudara sekarang ini, bumi dan langit beserta dengan isinya. Subhanallah, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, alhamdulillah Allah telah memberikan aku mimpi yang sangat menakjubkan dan penuh hikmah. Dalam mimpi abahku terlihat duduk di sebuah beruga yang ada di petakan sawah yang menghijau. Kemudian abahku berkata, ada 4 orang yang punya karomah. 1. Tuan Guru Tretetet. 2. Tuan Guru Pancor. 3. Tuan Guru Haji Mutawali. 4. Tuan Guru Haji Najamuddin Peraya. Setelah itu abahku berkata dalam mimpi seperti marah, jika aku minta gempa, pasti Allah kasih gempa. Di saat itu terlihat banyak orang yang mendengar dan meremehkan kata-kata abahku. Masya Allah, kira-kira hitungan dalam 5 menit langsung terjadi gempa. Terlihat banyak orang yang berlarian ke sawah, dan terlihat juga orang-orang yang meremehkan jadi percaya sama abahku. Begitu juga keluargaku sendiri yang semula meremehkan jadi percaya sama abahku. Lalu aku berkata pada salah satu adik sepupuku yang ikut melihat dan mengalami kejadian gempa di mimpiku tersebut, yang bernama Desi, yang juga meremehkan tentang abahku. Aku berkata padanya, inilah yang namanya sabdo Pandito Ratu. Adik sepupuku pun kaget mendengarnya. Lalu aku bersama adik sepupuku itu pergi mendekati abahku yang lagi duduk di beruga tersebut. Kemudian aku terjaga dari mimpi. Setelah bangun dari tidur, mimpi ini aku ceritakan pada abahku. Kebetulan hari itu abahku menginap di rumahku. Abahku berkata, sebenarnya ada 5 orang yang diberi karomah oleh Allah di Pulau Lombok ini. Aku tanya, siapa yang 1 orang lagi, Abah? Abahku menjawab, Abah sendiri, tapi Abah sekarang masih jalani ujian dengan hinaan dan masih Allah rahasiakan. Namun abahku sering berkata juga padaku, hinaan buat Abah adalah sabun buat Abah untuk menjunjung Allah. Aku pun terharu mendengarnya. Lalu aku berkata pada Abah, sebenarnya saya sering mendengar dan membaca kata-kata yang saya katakan di mimpi itu, Abah. Yang lengkapnya adalah sabdo Pandito Ratu Sinisihan Wahyu. Kemudian ada terasa di batinku berkata, minta abahmu untuk tulis kata sabdo Pandito Ratu Sinisihan Wahyu. Nanti Allah akan memberikannya segera. Lalu aku minta abah untuk menulis kalimat sakti tersebut. Moga Allah segera kabulkan. Amin.